10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atiatul Fauziah dari kelompok 5, ingin mencoba memaparkan tentang definisi aljabar boolean. Kedua elemen unik itu dapat berbeda-beda, jadi bukan hanya 0 dan 1 saja. Misalnya himpunan kosong dan U pada himpunan, kemudian F dan T pada proposisi. Namun, secara umumnya tetap menggunakan 0 dan 1 sebagai dua buah elemen unik yang berbeda. Elemen 0 disebut elemen 0, sedangkan elemen 1 disebut elemen unik. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan ke pemaparan selanjutnya, yaitu membahas tentang sifat-sifat, kemudian aljabar boolean dua nilai, dan lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah aljabar boolean. Aljabar boolean adalah sebuah ilmu matematika logika dan merupakan cabang dari aljabar yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu benar atau salah. Kedua nilai ini sering dipakai dalam bahasa PHP dan JavaScript. Dalam bahasa pemrograman, nilai false bisa digantikan dengan 0, sedangkan nilai true adalah 1. Penamaan aljabar boolean sendiri berasal dari nama seorang matematikawan asal Inggris bernama George Boole. Dialah yang pertama kali mendefinisikan istilah itu sebagai bagian dari sistem logika pada pertengahan abad ke-19. George Boole memperkenalkan ilmu tersebut dengan menerbitkan sebuah buku, The Mathematical Analysis of Logic, sekitar tahun 1947, dan buku An Investigation of Thought di tahun 1854. Definisi aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai didefinisikan pada sebuah himpunan B dengan dua buah elemen 0 dan 1, sering dinamakan bit, singkatan dari binary digit, yaitu himpunan B dengan elemen 0,1, operator biner, penjumlahan dan perkalian, dan operator unit, komplement atau inverse. Untuk dikatakan sebagai aljabar boolean dua nilai, maka harus diperhatikan yang pertama, elemen-elemen himpunan B. Karena aljabar boolean ini memiliki dua nilai, maka elemen-elemen himpunan B ini hanya terdapat dua elemen. Kemudian yang kedua, kaidah operasi untuk operator biner dan operator unit. Operator biner ini yaitu operator perkalian dan penjumlahan, dan operator unit ini adalah inverse. Kemudian memenuhi postulat Huntington. Kelima aksioma dalam postulat Huntington itu adalah closure atau ketertutupan, 2 identitas, 3 komutatif, 4 distributif, 5 komponen. Jadi untuk disebut sebagai aljabar boolean dua nilai, maka harus memenuhi kelima aksioma dalam postulat Huntington tersebut. Jadi apabila telah memenuhinya, maka dapat disebut sebagai aljabar boolean dua nilai. Kaidah untuk operasi biner dan operasi biner ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, yang pertama, tabel kaidah operasi perkalian. Misalnya, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka A dikali B sama dengan 0. Jika A sama dengan 1
dan D sama dengan 1, maka A dikali D sama dengan 0. Jika A sama dengan 1 dan D sama dengan 0, maka A dikali D sama dengan 0. Jika A sama dengan 1 dan D sama dengan 1, maka A dikali D sama dengan 1. Kemudian tabel kaidah operasi penjumlahan. Sama seperti operasi perkalian, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka jika A ditambah B itu akan sama dengan 0. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka A ditambah B sama dengan 1. Begitu pula seterusnya. Kemudian tabel kaidah operasi inverse. Jika A sama dengan 0, maka A inverse adalah 1. Jika A 1, maka A aksen adalah 0. Selanjutnya ekspresi boolean. Pertama, misalkan buka kurung B, plus, kali, komplement, 0,1, tutup kurung adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam buka kurung B, plus, kali, komplement, tutup kurung adalah: pertama, setiap elemen di dalam B; kedua, setiap peubah; dan yang ketiga, jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 plus E2, E1 kali E2, E1 komplement adalah ekspresi boolean. Contoh 0,1, A, B, C, A plus B, A kali B, A komplement dikali A plus C, A kali B komplement ditambah B kali C komplement ditambah B komplement. Yang kedua, evaluasi boolean adalah nilai pada peubah-peubah di dalam ekspresi tersebut dengan elemen-elemen di B. Contoh, A komplement dikali B ditambah C. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresi adalah A komplement dikali A plus C sama dengan 0 komplement dikali 1 ditambah 0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang ketiga, dua ekspresi boolean dikatakan ekuivalen atau dilambangkan dengan sama dengan jika kedua mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Contoh, A ditambah A komplement dikali B sama dengan A ditambah B. Bukti bisa dilihat di tabel berikut. Jadi A ditambah A komplement dikali B sama dengan A ditambah B itu terbukti. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai hukum aljabar boolean. Aljabar boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis gerbang dan rangkaian digital. Kita dapat menggunakan hukum boolean ini untuk mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks dalam upaya untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan. Oleh karena itu, aljabar boolean adalah sistem matematika yang didasarkan pada logika yang memiliki seperangkat aturan atau hukum yang digunakan untuk menentukan dan mengurangi ekspresi boolean. Nah, serangkaian aturan atau hukum ekspresi aljabar boolean ini telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan untuk melakukan operasi logika tertentu, yang menghasilkan daftar fungsi atau teorema yang dikenal umum sebagai hukum aljabar boolean. Selanjutnya, terdapat 11 hukum aljabar boolean. Di sini saya akan menjelaskan 5 hukum aljabar boolean dan 6 hukum aljabar boolean yang lainnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, 5 hukum aljabar boolean yang pertama yaitu hukum identitas, yang isinya yaitu bahwa A tambah 0 sama dengan A dan A kali 1 sama dengan A. Yang kedua yaitu hukum idempotent. Nah, isinya yaitu bahwa A tambah A sama dengan A dan A itu sama dengan A. Yang ketiga yaitu hukum komplement. Isinya bahwa A ditambah A aksen sama dengan 1, kemudian A aksen sama dengan 0.
Yang keempat yaitu hukum dominasi. Isinya bahwa A dikali 0 itu sama dengan 0, dan A tambah 1 itu sama dengan 1. Dan yang kelima yaitu hukum involusi. Isinya bahwa A aksen yang diaksenkan sama dengan A. Nah, itulah 5 hukum aljabar boolean. Selanjutnya yaitu pembuktian dari kelima hukum aljabar boolean. Nah, yang pertama yaitu hukum identitas. Hukum identitas yang pertama yaitu A tambah 0 sama dengan A ditambah dalam kurung A kali A aksen. Nah, berdasarkan hukum komplement bahwa 0 itu sama dengan A dikali A aksen. Nah, selanjutnya kita ganti 0 itu dengan A kali aksen. Kemudian kita jabarkan berdasarkan hukum distributif menjadi dalam kurung A ditambah A dikali dalam kurung A ditambah A aksen. Selanjutnya, berdasarkan hukum idempoten bahwa A tambah A itu sama dengan A saja. Nah, kita ganti kembali sehingga menjadi A dikali dalam kurung A ditambah A aksen. Sama dengan, nah, berdasarkan hukum komplement bahwa A ditambah A aksen itu sama dengan 1. Kita ganti kembali menjadi A dikali 1 sama dengan A berdasarkan hukum identitas. Kemudian pembuktian hukum identitas yang kedua yaitu bahwa A dikali 1 itu sama dengan A dikali dalam kurung A ditambah A aksen berdasarkan hukum komplement. Sama dengan A dikali A ditambah A kali A aksen berdasarkan hukum distributif. Kita jabarkan berdasarkan hukum distributif. Kemudian sama dengan A ditambah A kali aksen berdasarkan hukum idempoten bahwa A kali A itu sama dengan A saja. Nah, kemudian sama dengan A ditambah 0 berdasarkan hukum komplement bahwa A kali A aksen itu 0. Nah, yang terakhir yaitu sama dengan A bahwa A tambah 0 itu berdasarkan hukum identitas yaitu sama dengan A. Nah, bahwa 1 I itu merupakan dual dari 1I. Selanjutnya yaitu pembuktian hukum aljabar boolean yang kedua yaitu hukum idempoten. Hukum idempoten yang pertama yaitu bahwa A tambah A sama dengan dalam kurung A tambah A dikali 1. Berdasarkan hukum identitas bahwa A di sini itu sama dengan 1. Selanjutnya sama dengan dalam kurung A tambah A dikali dalam kurung A ditambah A aksen. Nah, berdasarkan hukum komplement bahwa 1 itu sama dengan A ditambah A aksen. Nah, kita ganti 1 di sini itu dengan A tambah A aksen. Sama dengan A dikali A ditambah A aksen. Nah, kita jabarkan di sini berdasarkan hukum distributif sehingga didapatkan A dikali A tambah A aksen. Selanjutnya sama dengan A dikali 1. Nah, berdasarkan hukum komplement bahwa A tambah aksen ini yaitu sama dengan 1. Kita ganti kembali. Dan yang terakhir itu A kali 1 sama dengan A berdasarkan hukum identitas. Selanjutnya yaitu hukum idempoten yang kedua, yaitu bahwa A kali A sama dengan AA ditambah 0. Selanjutnya yaitu hukum idempoten yang kedua bahwa A kali A itu sama dengan A kali A tambah 0. Berdasarkan hukum identitas bahwa A di sini itu sama dengan 0. Selanjutnya yaitu hukum idempoten yang kedua, yaitu bahwa A kali A sama dengan A kali A ditambah 0. Berdasarkan hukum identitas bahwa A itu sama dengan 0 sehingga kita ganti A-nya menjadi 0. Sama dengan A kali A ditambah A kali A aksen. Nah, berdasarkan hukum komplement 0 itu sama dengan A dikali A aksen. Sama dengan A dikali dalam kurung A tambah aksen. Nah, berdasarkan hukum distributif dari yang di atas ini kita bisa jabarkan menjadi A dikali A tambah aksen.
Selanjutnya berdasarkan hukum komplement, yaitu bahwa A tambah aksen itu sama dengan 1. Kita ganti kembali sehingga kita dapatkan bahwa A kali 1 itu sama dengan 1 berdasarkan hukum identitas. Nah, 2II ini adalah dual dari 2I. Selanjutnya yaitu pembuktian hukum aljabar boolean yang ketiga, yaitu hukum komplement. Nah, hukum komplement yang pertama yaitu bahwa A ditambah A aksen sama dengan A aksen dikali A yang diaksenkan berdasarkan hukum De Morgan. Nah, itu sama dengan 0 aksen. Nah, 0 aksen itu dari berdasarkan hukum komplement, yaitu bahwa A aksen dikali A itu sama dengan 0. Kemudian 0 aksen berdasarkan hukum 0/1, yaitu sama dengan 1. Selanjutnya hukum komplement yang kedua yaitu bahwa A dikali aksen itu sama dengan dalam kurung A aksen ditambah A yang diaksenkan. Ini berdasarkan hukum De Morgan. Selanjutnya berdasarkan hukum komplement bahwa A aksen ditambah itu sama dengan 1, sehingga kita tuliskan di sini yaitu 1 aksen. Nah, berdasarkan hukum 0/1 bahwa 1 aksen itu sama dengan 0, sama dengan 0. Sehingga di sini bahwa 3II adalah dualitas dari 3I. Selanjutnya pembuktian hukum aljabar boolean yang keempat, yaitu hukum dominasi. Nah, hukum dominasi yang pertama yaitu bahwa A ditambah 1 sama dengan A ditambah dalam kurung A ditambah A aksen. Ini berdasarkan hukum komplement. Kemudian sama dengan berdasarkan hukum asosiatif, yaitu kita dapatkan bahwa A tambah A di dalam kurung ditambah A aksen. Selanjutnya sama dengan A ditambah A aksen berdasarkan hukum idempoten, sehingga hasil akhirnya yaitu kita dapatkan sama dengan 1 berdasarkan hukum komplement. Yang kedua yaitu hukum dominasi yang kedua, yaitu bahwa A dikali 0 sama dengan A dikali dalam kurung A kali A aksen. Ini berdasarkan hukum komplement. Kemudian sama dengan dalam kurung A kali A dikali A aksen. Ini berdasarkan hukum asosiatif. Selanjutnya berdasarkan hukum idempoten kita dapatkan yaitu A dikali A aksen. Nah, hasil akhirnya yaitu berdasarkan hukum komplement yaitu sama dengan 0. 4I adalah dualitas dari 4I. Yang terakhir yaitu hukum involusi. Nah, hukum involusi ini menyatakan bahwa A aksen yang diaksenkan itu sama dengan dalam kurung A aksen dikali 1 yang diaksenkan. Ini merupakan hukum identitas. Nah, berdasarkan hukum De Morgan yaitu bahwa A ditambah itu sama dengan A ditambah 1 aksen. Nah, selanjutnya yaitu 1 aksen di sini yaitu berdasarkan hukum 0/1 yaitu sama dengan 0, sehingga kita ganti jadi sama dengan A ditambah 0, sehingga hasil akhirnya yaitu A tambah 0 sama dengan A. Ini berdasarkan hukum identitas. Nah, itulah kelima dari hukum aljabar boolean. Kita perlu diingat bahwa kita harus menghafal atau terus mengingatnya dari ke-11 hukum aljabar boolean ini, supaya kita lebih memahami dalam pengerjaannya. Selanjutnya 6 hukum aljabar boolean selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu bukti untuk hukum yang nomor 6I. 1. A ditambah A B sama dengan A dikali 1 ditambah A dikali B. Ini merupakan hukum identitas. Lalu sama dengan A dalam kurung 1 plus B. Ini hukum distributif. Lalu sama dengan A dikali 1, hukum dominansi. Lalu hasilnya itu sama dengan A, yaitu hukum identitas. Lalu untuk bukti yang 6I2 yaitu A dalam kurung A ditambah B sama dengan dalam kurung A ditambah 0 dalam kurung A ditambah B. Ini merupakan hukum identitas. Maka hasilnya itu sama dengan A ditambah dalam kurung O dikali 0 dikali B, yaitu hukum distributif. Maka sama dengan
A ditambah 0 yaitu hukum dominansi, lalu hasilnya sama dengan A, hukum identitas. Nah, 6I2 ini adalah dualitas dari 6I1. Lalu untuk bukti yang 7I1 yaitu A ditambah B sama dengan A dikali 1 ditambah B kali 1, atau itu adalah hukum identitas. Sama dengan 1 dalam kurung A ditambah B, itu adalah hukum distributif. Sama dengan dalam kurung B ditambah 1 dalam kurung A ditambah B, yaitu hukum dominansi. Sama dengan B ditambah dalam kurung A dikali 1, yaitu hukum distributif. Sama dengan B ditambah A, yaitu hukum identitas. Lalu untuk yang 7I2 yaitu buktinya AB sama dengan dalam kurung A ditambah 0 dikali B ditambah 0, hukum identitas. Sama dengan 0 ditambah dalam kurung AB, hukum distributif. Sama dengan B dikali 0 ditambah dalam kurung A dikali B, atau hukum dominansi. Lalu sama dengan B dalam kurung A ditambah 0, hukum distributif. Sama dengan BA, atau hukum identitas. Nah, 7I2 ini adalah dualitas dari 7I1. Selanjutnya, bukti untuk 10I1, yaitu A, B komplement sama dengan A komplement ditambah B komplement. Nah, kita ketahui bahwa A, B, dan A, B komplement itu sama dengan 0. Perlihatkan bahwa dalam kurung A, B, dalam kurung A komplement ditambah B komplement itu sama dengan 0. Nah, buktinya dalam kurung A, B, dalam kurung A komplement plus B komplement sama dengan A, B, A dikali B dikali A komplement ditambah A dikali B dikali B komplement, atau hukum distributif. Nah, hasilnya itu sama dengan 0 dikali B ditambah A dikali 0, atau hukum komplement, sama dengan 0 ditambah 0, hukum dominansi, sehingga hasilnya itu 0, hukum identitas. Lalu untuk yang 10I2, yaitu dalam kurung A ditambah B komplement sama dengan A komplement dikali B komplement. Nah, diketahui bahwa A dalam kurung A ditambah B ditambah dalam kurung A ditambah B komplement itu sama dengan 1. Maka perlihatkan bahwa dalam kurung A ditambah B ditambah dalam kurung A komplement B komplement itu sama dengan 1. Nah, buktinya itu dalam kurung A ditambah B ditambah dalam kurung A komplement ditambah B komplement sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah A komplement dalam kurung A ditambah B ditambah B komplement. Ini merupakan hukum distributif. Maka hasilnya itu dalam kurung 1 ditambah B ditambah dalam kurung A ditambah 1. Ini merupakan hukum komplement. Lalu hasilnya sama dengan dalam kurung 1 ditambah 1, ini hukum dominansi, sehingga hasilnya 1, atau hukum identitas. Nah, 10I2 ini adalah dualitas dari 10I1. Nah, hukum yang keenam yaitu hukum penyerapan. Hukum penyerapan ini memungkinkan pengurangan dalam ekspresi yang rumit menjadi lebih sederhana dengan menyerap istilah-istilah yang serupa. Hukum penyerapan yang pertama, A ditambah A dikali B sama dengan A. Yang kedua, A dalam kurung A ditambah B sama dengan A. Yang ketujuh, ada hukum komutatif. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Nah, hukum komutatif yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi, pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Lalu yang kedelapan ada hukum asosiatif.
Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Hukum asosiatif yang pertama yaitu A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Yang kedua, A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Nah, jadi pada penjumlahan dan perkalian kita dapat mengelompokkan posisi variabel. Dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu, hasilnya tetap akan sama. Tanda kurung hanya sekedar untuk mempermudah mengingat yang mana akan dihitung terlebih dahulu. Lalu yang kesembilan ada hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Hukum distributif yang pertama, A ditambah dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah C. Lalu yang kedua, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Lalu yang ke-10 ada hukum De Morgan. Bunyinya yaitu yang pertama, dalam kurung A ditambah B komplement sama dengan A komplement dikali B komplement. Yang kedua, dalam kurung A dikali B komplement sama dengan A komplement ditambah B komplement. Nah, jadi bunyi dari hukum De Morgan yang pertama ini yaitu keluaran dua gerbang not yang di-OR-kan akan berfungsi sama dengan gerbang NAND. Yang kedua, keluaran dua gerbang not yang di-AND-kan akan berfungsi sama dengan gerbang NOR. Yang ke-11 itu hukum 0 atau 1. Bunyinya yaitu 0 komplement sama dengan 1. Yang kedua, 1 komplement sama dengan 0. Selanjutnya yaitu prinsip dualitas. Dalam aljabar boolean banyak ditemukan kesamaan atau identiti yang dapat diperoleh dari kesamaan lainnya. Misalnya pada dua aksioma distributif berikut. Yang pertama, A dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Yang kedua, A plus B kali C sama dengan A plus B dikali A plus C. Aksioma kedua diperoleh dari aksioma pertama dengan cara mengganti kali dengan plus dan mengganti plus dengan kali. Prinsip ini dikenal dengan prinsip dualitas. Definisi prinsip dualitas dalam aljabar boolean yaitu sebagai berikut. Misalkan S adalah kesamaan atau identiti di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, kali, dan komplement, maka jika pernyataan S bintang diperoleh dari S dengan cara mengganti kali dengan plus, plus dengan kali, 0 dengan 1, dan 1 dengan 0, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S bintang juga benar. S bintang disebut dual dari S.